Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah media pembelajaran IPA. Baik, wah ini yang besok baru 14, yang presensi udah banyak. Oke lah. Nah ini, jadi maaf ini nanti Pak Widi, suaranya Pak Widi belum lagi tak wet, baru tak coba, ternyata belum kuat untuk keras-keras, jadi suaranya agak pelan, tapi ini suaranya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Terima kasih, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Siap. Oke, kita mulai aja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jauh lebih dalam tentang PowerPoint, yaitu kita akan membahas tentang mana ini tadi, fungsi interaktif pada Microsoft PowerPoint. Jadi ternyata dalam PowerPoint itu bisa kita buat, contohnya ini, sebentar akan saya demonstrasikan. Saya dulu sebentar. Oke. Oke. Mana ya? F. Oke, ini saya presentasikan nanti seperti apa sih nanti PPT itu bisa kita gunakan, bisa kita modifikasi semaksimal mungkin, ternyata hasilnya bisa seperti layaknya flash. Nah, ini nanti trik yang pertama nanti akan saya ajarkan hari ini. Jadi silahkan, sudah standby PPT semua ya, PowerPoint semua ya, jadi kita langsung bisa praktek. Terus nanti ketika ada yang bingung langsung bisa ditanyakan. Baik, ini salah satu contoh hasil dari PPT. Bentar, ini mana tadi? Tahu dulu. Ini baru pada masuk, jadi bentar. Malah hang toh, baru pada masuk masalahnya. Bentar, ini biar pada masuk dulu karena terganggu, malah ngehang ini. Ini suaranya Pak Widi masuk ya? Masuk, Pak. Oke. Nah,
Ini contoh salah satu dari PPT. Ini salah satu bentuk dari PPT. Nah, terlihat gambarnya. Gambarnya apa? Gerak pada manusia, Pak. Oke. Gerak pada manusia. PPT bisa buat seperti ini. Contohnya ini adalah tombol-tombol interaktif. Jadi nanti kalian akan saya ajarkan buat seperti ini supaya interaktif seperti ini. Terus buat menu interaktif seperti ini. Jadi seolah-olah tengkoraknya ini dia akan jalan apa bergerak. Nah, nanti saya ajarkan konsep dasarnya. Jadi nanti kalian harus bisa mengembangkan sendiri biar nanti Pak Widi bisa mengukur tingkat pemahaman kalian. Bisa seperti ini. Terus nanti pertemuan depan saya ingin mengajarkan kalian membuat seperti ini. Jadi membuat evaluasi berbasis komputer atau apa? Kalau di PNS itu apa TAT gitu ya. Komputer Assist Test. Oke. Jadi nanti saya ajarkan hal-hal itu, trik-trik itu. Jadi silahkan sekarang buka PPT-nya masing-masing. Nah, saya cek. Oke, PPT-nya udah dibuka? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Pak. bisa Pak mulai ya. Baik, nah sebentar ya enter screen aja biar lebih enak. Oke. Oke, nah sekarang terlihat ya, ini PPT ya. Nah, dalam siapa lagi yang ada masuk ini? Oke. Terlihat ya PPT new dokumennya PPT ya. Terlihat, Pak. Iya, Pak. Ya, sip. Berarti bisa kita lanjut. Oke. Yang tadi ya. Mana tuh? Nah, langkah pertama, ini kan sebenarnya sudah ada layoutnya. Tapi Pak Widi sudah selalu membiasakan ketika memang kita pengen mendesain sendiri, diusahakan layoutnya yang seperti ini kita yang mendesain sendiri. Caranya layout, klik layout ini tuh, layout blank. Nah ini kalau bentuknya apa namanya? Ini. Oh, kalau bentuknya yang Office 2019 bentuknya seperti ini, kurang lebih 2010, 2019, 2013, 2016 bentuknya sama. Hanya memang yang 2009 efek-efek dan desainnya lebih banyak tersedia gitu. Tapi sama aja sih kondisinya, bentuk-bentuknya itu sama aja. Nanti ada iSpring. Nah, kalau untuk dasar-dasar PPT saya kira sudah bisa semua ya. Apa itu PPT, gunanya untuk PPT sudah bisa semua kan? Sudah, Bapak. Jadi Pak Widi tinggal melanjutkan saja. Nah, awal mula itu memang Pak Widi lebih lebih suka blank ini karena saya bisa membuat kayak memang itu dalam bentuk teks ya, saya klik text box, saya kasihkan sini atau terus kasihkan sini, mungkin gambar insert
mana picture kayak gitu, bisa nanti tak kasihkan sebelah mana. Jadi itu istilahnya suka-suka saya. Jadi saya lebih puas seperti itu. Kalau untuk ngubah background sih terserah ya masing-masing ya. Ada yang awalnya backgroundnya cuma satu warna di sini sekalian desain di sini. Ada yang backgroundnya mungkin didesain dulu menggunakan Photoshop atau Corel. Itu ada berbagai langkah untuk ke arah sana. Nah, kita kita blank dulu. Saya pengen ajarkan secara konsep dasarnya dulu, nanti terserah kalian nanti akan kembangkan sendiri kalian contoh gini. Pertama-tama, yuk kita gambar kotak. Nah, kotak itu ada 3. 1, di copy paste aja. 2, 3. Dan susunannya seperti ini ya, ke atas bawah sini. Nah, saya pengen mengajarkan nanti seperti tadi gambar-gambar ding 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 menu dan lain-lain seperti itu ya. Nah, pertama kalian membuat kotak seperti ini, kotak 3 ini kayak gini. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kali dilanjut. Nah, setelah membuat kotak sebanyak 3 ini, selanjutnya kalian menduplikat, bukan membuat new ya, tapi menduplikat slide yang ada di sebelah kiri. Itu kalian duplikat banyak 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sebenarnya 3 aja cukup sih. Tapi ya 3 aja, 3 aja. Nah, seperti ini ya. Ya, 3 aja ya, cukup ya. Nah, kotak. Oh, 4 nih, maaf. 4, 4, 4. Oke, oke. Sebentar ya. Nanti mikrofonnya nanti ketika ada tanya jawab kalau dan Pak Widi butuh respon. Ini Pak Widi belum bisa saut-sautan, suaraku masih belum kuat. Oke, langkah pertama. Nah, ini yang kunci dari pembuatan menu seperti tadi yang ada di medianya Pak Widi tadi. Itu kita memanfaatkan hyperlink. Nah, hyperlink itu ada 2. Yang pertama mouse click dan yang kedua adalah mouse over. Perbedaan dari kedua itu kalau mouse click itu hyperlinknya dia akan jalan itu harus diklik dulu. Tapi kalau mouse over itu dia mau bekerja itu hanya disebutkan saja ada objek yang di hyperlinkkan. Yang baru masuk siapa? Yo, Akmalia. Caranya untuk membuat hyperlink itu, oh ya ini Pak Widi lupa. Misalnya ini di-delete dulu, ini kasih teks 1. Yang ini kasih teks lagi 2. Yang ini kasih teks lagi 3. Nah, ini baru duplikat. Duplikat. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini, barulah kurang 1 ya. Terus setelah ini kita kembali ke slide yang pertama. Baru masuk siapa ini? Rizka Wulandari baru masuk. Harusnya nyanyi balonku ada 5 ya. Oke, setelah membuat 4 duplikat ini, kalian klik dulu ke slide yang pertama. Nah, setelah slide yang pertama, kalian klik kotak yang pertama. Ingat, yang diklik kotaknya bukan hurufnya. Karena ketika kita hyperlink di hurufnya, dia akan berubah-berubah warna terus. Jadi dia akan random nanti warnanya. Nah, makanya yang perlu di hyperlink adalah kotaknya. Pertama kalian klik kotaknya. Nah, langsung klik action. Jadi klik kotak, terus pilih menu insert, klik
action. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi, hyperlink itu ada dua jenis. Yang pertama mouse click, yang kedua adalah mouse over. Nah, perbedaannya coba kita lihat. Kalau mouse click, ya, kalau mouse click itu apa namanya? Dia perpindahannya harus diklik dulu. Contohnya seperti ini. Coba ini biar warnanya berbeda. Ini tak kasih warna apa ya? Kuning, yang sini warnanya hijau, yang sini warnanya orange seperti itu. Ya, coba kita main hyperlink, kita latihan hyperlink dulu. Ini baru masuk siapa ya? Jam segini baru masuk. Indah Zakiatul baru masuk. Oke. Caranya klik kotaknya, terus action. Kita coba yang hyperlink mouse click. Nah, itu bedanya apa sih? Coba kita slideshow. Slideshow-nya udah muncul ya? Ini Pak Widi mode slideshow kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, oke. Nah, oke. Jadi mouse click itu dia bekerja harus. Nah, jadi yang membedakan ini kan belum, ini tidak ada link. Kalau objek yang dia memiliki link, dia kursornya akan berubah menjadi tangan. Nah, karena di objek kotak itu dia memiliki hyperlink ke slide selanjutnya. Dan itu hanya bisa bekerja ketika dia diklik. Coba kita klik. Nah, dia baru pindah ke slide 2. Nah, itu adalah mouse click. Nah, paham ya? Nah, beda lagi kalau dia adalah mouse over. Nah, ini di non dulu. Terus klik mouse over, hyperlink tuh. Nah, ileng-ileng ketika kalian sudah membuat hyperlink, itu jangan biasakan next slide dan lain-lain. Langsung klik yang pilih slide. Jadi, kan ini kan hyperlink tuh, diklik dulu hyperlink tuh, terus bawahnya itu diganti ke slide. Pindah ke slide berapa? Kotak yang pertama, dan saya pindah ke slide 2. Oke, sama kita ulangi lagi yang kotak yang kedua. Kotak yang kedua saya akan pindah ke, ingat ya, bukan yang mouse click tapi yang mouse over. Klik mouse over, hyperlink to slide ke yang 3. Oke. Terus yang ini yang kotak nomor 3. Action. Ada mouse click dan mouse over. Klik mouse over, hyperlink to slide ini. Nah, ini saya pengen memperlihatkan perbedaannya. Oke ya. Nah, waduh slideshow. Nah, tadi dia harus pindah ke next slide, itu harus diklik. Tapi kalau mouse over, tidak perlu diklik, tinggal disentuhkan. Coba kita sentuhkan. Ya, ini kan belum. Nah, coba kita sentuhkan. Otomatis dia akan pindah. Nah, langsung pindah kan? Nah, dengan kata lain, seperti itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pembuatan menu interaktif. Nah, ini kan tadi yang di slide 1 itu sebagai master, itu kita hyperlinkkan semua. Tapi kalau sudah di slide 2, yang di hyperlink yang satu ini tidak perlu di hyperlink. Jadi yang perlu di hyperlink adalah 2 dan 3. Caranya gimana? Langsung aja blok, copy, yang ini blok lagi, delete, pastekan. Nah, kalau yang slide 3 berarti yang di hyperlink yang berapa? Yang 3, Pak.
berapa? 3 toh atau 2, Pak. 1 3? Kalau yang di slide 3, itu yang perlu dikasih hyperlink 1 2 3 atau 1 3 atau 1 saja atau 3 saja. Satu saja, Pak, mungkin. Berarti kurang cermat. Tadi 1 kalau dan dia 3, Pak. iya, jadi itu yang betul. Jadi kalau tadi yang di slide 2 berhubung kalau yang slide pertama semua di hyperlink. Tapi kalau dia sudah pindah ke slide 2, yang perlu di hyperlink adalah 2 dan 3. Yang satu enggak usah. Nah, kalau yang di slide 3, berarti yang perlu di hyperlink adalah 1 dan 3. Yang 2 enggak usah. Berarti caranya juga sama. 1 dan 3, pencet kontrol, copy, terus 1 dan 3-nya yang di slide 3, klik delete, paste. Nah, ini otomatis karena yang kita copy adalah di slide masternya yaitu di slide pertama, sehingga otomatis tadi yang sudah di copy dan di sini pasti sudah memiliki hyperlink. Nah, coba yang keempat, berarti yang perlu di hyperlink kotak nomor berapa? 1 dan 2. Oke, betul, berarti sudah mulai paham. 1 dan 2. Caranya gimana, Pak? Nah, ya udah di blok, copy yang di slide 4, blok, delete, paste. Nah, ini baru kita cek ini. Nah, cara ceknya, nah, coba kita lihat, kita akan bisa membuat jadi menjadi menu interaktif. Jadi di mana dia mouse itu nempel, dia akan langsung berubah sehingga seolah-olah menjadi interaktif. Nah, inilah kenapa jauh lebih mudah kan? Coba kalau kalian menggunakan Macromedia Flash, bukan saya akan menjatuhkan, tapi kita coba memaksimalkan aplikasi yang ada. Kalau kita menggunakan Macromedia Flash, itu harus menggunakan bahasa pemrograman. Jadi baru bisa untuk link-linkan itu. Dan kalian harus benar-benar matang bahasa pemrograman itu bagaimana. Nah, ini bisa, ternyata bisa Pak, seperti itu. Oke, coba kalian coba dulu. Dan nanti saya dengan konsep seperti ini pengen menggabungkan apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin, yaitu salah satu teknik layouting. Nah, coba yang gambar sepatu kemarin itu loh, layouting gambar sepatu, masih ingat kan gambar sepatu kemarin? Oh, saya pengen membuat menjelaskan sesuatu, gambar ini atau sepatu, talinya terbuat dari apa, bahannya terbuat dari apa, solnya yang bawah terbuat dari apa, dengan cara nanti konsep seperti ini, interaktif seperti ini. Kita coba sambil saya membuat, kalian coba membuat kotak-kotak ini ya, paham ya? Iya, Pak. Oke, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Bagaimana? Ada yang bingung nggak? Sudah bisa belum? Belum, Pak. Oh, oke, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Gimana, Mbak Arifah sudah bisa belum?
Mas Hidayat Ma'ruf sudah bisa belum? Pak. Itu masih sangat mudah itu, nanti silakan dicoba-coba. Oke ya, ini sambil ngobrol aja biar nggak sepi aja. Ayo coba yang lain. Yang bingung gimana? Gimana tadi? Siapa ini Mbak siapa? Pak, tadi yang kedua, yang di hyperlink yang keberapa, Pak? Oh Mbak Arifah tadi silakan. Yang kedua tadi ya. Berarti yang kedua tadi tak share dulu sebentar. Apa? Suaranya sopo kuwi. Tora. Oke. Gimana Mbak Arifah tadi? Yang kedua, Pak mau tanya. saya dulu saya Mbak 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 Arifah tadi gimana dulu sebentar. Mbak Arifah masih tersambung dengan telepon ini? Iya, Pak. Gimana tadi yang maksudnya pertanyaannya Masih, gimana? Pak. Yang kedua itu, Gimana? yang kedua yang di Slide kedua. hyperlink yang kotak ke 1 sama ketiga. Slide kedua atau slide ketiga? Ya. Kedua, Pak. Kalau slide kedua yang di hyperlink berarti yang 2 dan 3, yang satu malah kosong, nggak ada hyperlinknya. Oh iya. Kalau yang slide iya, nomor Pak. Iya, Pak. 3 berarti Pak. yang slide nomor 3 berarti yang 1 dan 3, yang 2 malah kosong. Kalau yang slide 4 yang perlu di hyperlink kotak 1 dan 2, kotak ketiga malah kosong. Gitu ya, paham ya? Yuk, ada lagi yang ingin Iya, tanya? Pak. Siapa lagi yang tanya? Yuk. Ingat ya, yang perlu kalian hati-hati itu adalah ketika hyperlink. Ingat, hyperlink ada dua, mouse click dan mouse over. Kalian pilih yang mouse over, jangan mouse click. Oke ya? Ayo sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Siapa yang masih bingung tanya, Pak saya Pak mau tanya gitu. Santai aja biar nggak terlalu sepi juga. Pak Widi juga sambil ngerjain tadi untuk mencontohkan tadi. Bapak mau tanya, Pak. Ya, Bagaimana cara duplikat itu, Pak? gimana Mbak? Duplikat, Pak. Jadi kan pertama slide pertama, nanti bisa slide kedua, ketiga itu gimana, Oh, Pak, cara? ya, tinggal diklik slide-nya, Ya, klik kanan, klik kanan, Pak. Klik. duplikat. Bentar, Pak. Klik slide-nya, klik kiri Ya. slide, terus klik kanan di slide itu, Kemudian, Pak, duplikat slide. duplikat slide nih, Pak. Betul. Oh, iya. Terima kasih, Pak, sudah bisa. Sip. Gimana yang lain? Lancar Jaya Sentosa, Pak. Sentosa. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Nah, kalau bingung langsung bilang aja loh ya, jangan malu-malu. Rane Pak Widi nyokot ora.
Gimana? Sudah bisa belum? Ada yang masih bingung? Bisa ya? Lancar ya? Oke. Lancar, Pak. Berarti Mbak Melinda sudah bisa. Nanti kalau teman-teman yang lain bisa langsung tanya sama Mbak Melinda. Biar ini Pak Widi bisa melanjutkan. Oke ya. Nah, salah satu pengaplikasiannya dari apa namanya? Apa tadi? Hyperlink tadi itu adalah ini. Sebentar. Mana tadi ya? Oke, saya share dulu your entire screen. Oke, share. Oke. Sudah terlihat foto orang ganteng? Pak, sudah Pak. Ya, ini konsep simpelnya ya. Sebenarnya Pak Widi pengen yang sepatu kemarin, cuman gue gambar sepatu suwe. Nah ini foto Pak Widi ketika S2. Jadi kalau kalian melihat fotonya yang S1 malah kemudian awake ramping men. Oke, gini. Salah satu pengaplikasian dari hyperlink, bentar, itu suaranya pilih mouse over. Kita kan anak. Oke, saya lanjut lagi. Salah satu pengaplikasian mouse over tadi itu adalah seperti gambar ini. Wah, saya pengen tahu ini adalah fotonya Pak Widi. Coba matanya Pak Widi itu matanya Bersinar, Pak. Oke, matanya Pak Widi itu mirip siapa sih? Coba sentuhkan saya pengen tahu matanya Pak Widi mirip siapa. Oh, ternyata mirip Lee Min Ho. Oke. Coba hidungnya mirip siapa sih? Coba kita sentuhkan di hidungnya, pengen tahu hidungnya Pak Widi itu mirip siapa. Oh, mirip Son Joong Ki ternyata. Oh my god, opa, Pak. Dan coba kita melihat hidungnya Widi itu mirip siapa sih? Tadi mata mirip Lee Min Ho, hidup mirip Son Joong Ki. Hidungnya Pak Widi di dekatnya Pak Widi. Jangan halu. Oke, ini nah ternyata bibirnya Pak Widi mirip Tom Cruise. Jadi itu bisa kita manfaatkan seperti halnya kemarin sepatu. Oh mungkin talinya mirip siapa. Nah ini juga sama. Mouse over ini Pak Widi tidak perlu ngeklik. Nah ini dengan cara seperti ini kalian bisa mengaplikasikan untuk tipe-tipe contoh sistem pencernaan. Nanti kalian membuat gambar utuh dari apa kerongkongan, terus lambung, usus-usus, kamu kasih gambar utuh lah nanti di mouse overkan aja. Oh, ini tuh apa tuh bagian ini tinggal mouse aja ditempelkan di bagian kerongkongan, langsunglah dikasih zoom gambar ini adalah gambar kerongkongan. Terus lagi mungkin di bagian lambung kalian kasih link juga. Oh, adalah bagian dari ini adalah namanya lambung. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya simple begini. Nah, sama kan? Seperti tadi tuh. Yang membedakan adalah di slide 1. Slide 1 ini terdiri sebenarnya mata, hidung, mulut. Nah, inilah gambar mata, hidung, mulutnya itu yang di hyperlink kedua, 3, 4. Dan nanti di copy pastekan juga sama kan? Semua juga ada mata hidungnya semua. Ini juga ada. Nah, gitu caranya. Enak kan? Paham kan? Nah, dengan cara-cara seperti itulah itu memudahkan kalian dalam membuat media itu jauh lebih interaktif. Nah, seperti halnya tadi di skripsinya Pak Widi tadi, Pak Widi membuat sistem gerak biar mereka benar-benar paham letak-letaknya. Jadi semua saya kasih gambar dari ujung tengkorak sampai ujung
jari kaki, tulang jari kaki seperti itu. Jadi nanti ketika penggunanya itu, saya pengen ini tuh bagian apa tuh, nah tinggal mouse-nya ditempelkan ke bagian daerah tengkorak, terus ngezoom gambar tengkorak seperti itu. Oh, ini adalah tulang tengkorak terdiri dari bla 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 bla. Oh, terus yang bawahnya, oh ini adalah tulang badan atau ada tulang rusuk dan tulang belakang seperti itu. Nah, itu langsung ngezoom. Nah, itu kan jauh lebih mudah dan jauh lebih menarik dan adanya interaktif di situ. Si pengguna pengennya nunjuk apa dan komputer langsung seolah-olah komputer itu merespon. Padahal sebenarnya itu yang ngikuti pola pikirnya adalah manusia mengikuti apa yang sudah kita setting, bukan komputer yang ngikuti kita, tapi seolah-olah dengan cara adanya interaktif ini, komputer itu ngikuti apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah konsep dari interaktif. Jadi kalian nanti pengen membuat media interaktif, ya ini caranya seperti ini. Paling mudah kalau kalian menggunakan Macromedia Flash, jelas kalian harus satu paham betul bahasa pemrograman, dua belum mendesain gambar-gambarnya, tiga bla bla. Nah, ini kita bisa membuat gambar seperti ini, interaktif seperti ini, hanya butuh 4 slide, tidak lebih dari itu. Dan hanya menempel-nempelkan gambar-gambar aja, terus habis itu di hyperlink, selesai. Pekerjaan kita selesai. Nah, seperti itu. Harapannya Pak Widi dari awal itu seperti itu sebenarnya. Sebentar. Nah, jadi dengan adanya seperti itu di hyperlink seperti itu, kalian kembangkan, bisalah nanti membuat multimedia interaktif. Karena kunci dari multimedia interaktif harus ada konsep interaktif. Kalau tidak ada konsep interaktifnya, seolah-olah kita harus ngeklik, malah komputer itu nyuruh kita. Padahal yang namanya interaktif itu harus ada aksi dan reaksi atau sepadan hebat. Saya pengennya apa, kamu reaksinya bagaimana? Seperti itu. Gitu ya. Harapannya sebagai modal kalian nanti skripsi, saya masih sedikit prihatin juga karena sebenarnya bahan ajar IPA terpadu itu masih sangat minim, terutama untuk kedepannya itu adalah berbasis IT. Nah, kalian bisa membuat dengan memanfaatkan hyperlink tadi, bisa membuat buku interaktif, multimedia interaktif, komik interaktif, atau modul interaktif yang berbasis ICT. Kita tidak bisa menghindar lagi dengan perkembangan zaman, apalagi IT, karena kedepannya sekarang pun kita terlihat awalnya kita hanya menggunakan buku dan lain-lain, kita harus pembelajaran berbasis IT. Nah, bagaimana caranya bisa lebih menyenangkan dan lebih orang itu biar tidak cepat bosan seperti itu. Nah, dengan cara kita membuat media-media secara interaktif. Kalian, harapan saya besok skripsinya tolonglah buat produk-produk media-media seperti ini, karena itu insya Allah untuk kedepannya bakal nanti tulisan kalian akan dirujuk atau akan disintesis oleh orang lain untuk dimasukkan ke jurnal ilmiahnya mereka, sehingga nanti kamu akan Saya pun skripsinya saya dulu pun juga sama. Pokoknya sesuatu yang berbasis IT, insya Allah itu akan populer di artikel ilmiah nanti. Jadi seperti apalagi pembelajaran berbasis IT, karena memang kita tidak bisa memungkiri Indonesia masih di atas 80% rata-rata masih menggunakan secara konvensional, yaitu dengan ya seperti biasa guru mengajar di depan terocos bla 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 tanpa ada interaktif. Nah, harapannya saya besok ini wis tak gawe satu judul, bahkan dalam satu judul ini nanti bisa menjadi 3 judul. Katakan saya sebentar, siapa tadi, katakan mungkin Arifah membuat medianya, jadi penelitiannya berarti R&D, membuat medianya. Terus nanti Melinda itu
penelitian secara kuantitatifnya, keefektifan medianya, nah terhadap mungkin hasil belajar. Nah, apa namanya, si Alfiani nanti membuat penelitian kualitatifnya, mungkin pengaruh media pembelajaran terhadap karakter peduli lingkungan atau bagaimana. Nah itu kan udah menjadi 3 judul. Syukur yang lebih ekstrim lagi nanti Mas Hidayat Ma'ruf membuat penelitian mix metodenya, jadi penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Contohnya apa namanya, pemanfaatan media pembelajaran yang dibuat siapa tadi, Arifah tadi, pengaruh media pemanfaatan media pembelajaran X terhadap penanaman karakter, itu udah kualitatif, dan hasil peningkatan hasil belajar itu adalah kuantitatif. Nah itu adalah mix method. Nah itu jadi satu ide aja sudah menjadi 4 judul. Nah seperti itu. Jadi nanti 4 mahasiswa itu bisa kolaborasi seperti itu. Nah itu kan enak kan. Tapi jangka pendeknya dengan kalian nanti membuat media ini, kalian kumpulkan ke Pak Widi, terus nanti setelah saya nilai, silahkan nanti komtingnya datang ke rumahnya Pak Widi atau kita ketemu di mana, itu di copy. Nanti kan sudah ada kelas 1, kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas 3. Kelas berarti sudah tak bagi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, ketika nanti kalian ini sudah membuat maksimal, nanti ketika sudah jadi, sudah nilai, sudah dikumpulkan, terus di copy kalian, apa yang bermanfaat selanjutnya? Media itu kalian gunakan untuk PPL. Jadi kalian sudah nggak canggung lagi ditanyain guru-guru, punya media bab ini. Oh, saya punya, Bu. Ini silakan kalau mau copy aja nggak apa-apa. Nah, nanti diajari cara makainya gimana. Oh, malah nilai plus sendiri buat kamu. Syukur nanti dengan adanya baik hati seperti itu, Bu, nanti besok ketika saya skripsi, saya tak di sekolah sini ya. Jadi kan ini kan saya udah tahu sekolah ini anak-anaknya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, karakter siswanya seperti apa. Nah, saya pengen mengembangkan nanti berbasis IT-nya gimana ini, Bu. Oh, pasti beliau support dan senang, dan timbal baliknya kemana? Kamu lebih dimudahkan dalam skripsi nanti, terutama pengambilan pengambilan data. Enak kan? Nah, itulah saya tipe dosen, tipe pengajar yang tidak suka terlalu teoritis. Saya pengen segala sesuatu itu saya nilai dari prosesnya. Setelah proses, apa yang dihasilkan dari proses itu memiliki manfaat apa untuk kedepannya. Syukur manfaat itu bisa untuk orang lain, halayak yang lebih luas. Nah, itu adalah konsep, itu benar-benar Pak Widi ingat itu adalah yang selalu ditanamkan profesornya Pak Widi dulu, almarhum Prof. Nathan. Jadi dulu kamu kalau besok menjadi dosen atau menjadi guru, jangan teoritis. Karena kalau kita terlalu banyak teoritis, satu, mahasiswa atau siswamu akan lebih mudah bosan. Yang kedua, tidak ada output yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, apakah itu bisa manfaat untuk orang lain? Tidak. Nah, itu selalu Pak Widi pegang, dan itu harapannya Pak Widi kalian pegang pula. Jadi menjadi seorang guru kalian harus benar-benar open minded. Jadi benar-benar terbuka cara berpikir kalian. Jadi kalian sudah teori itu bisa kalian baca, bisa kalian pahami, tapi praktek itu akan lebih susah. Nah, jadi kalian dengan praktek itu kalian akan jauh lebih paham. Kalian nanti bingung, datang ke yang lebih paham, kalian belajar bareng, terus harusnya kalian paham, dan jangan lupa kalian tularkan ke yang lain, entah itu dari produk yang kalian hasilkan maupun ilmu yang kalian miliki. Insya Allah itu akan lebih berkah. Nah, itu kan nanti repot, capek itu nanti
2020 kan capek banget gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Dengan kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, ingat kita masih punya Allah. Jadi saya lemah teles, Gusti Allah dibalas kayak gitu ya. Nah, itu memang betul. Nanti insya Allah ketika kita memudahkan orang lain dalam hal positif, bukan memudahkan karena korupsi dan lain, enggak, tapi memudahkan orang lain dalam hal positif, insya Allah Allah akan paham, Allah akan tahu, dan nanti kalian akan dibalas. Entah itu kalian dimudahkan kesehatannya, entah itu kalian bermanfaat umurnya, entah kalian nanti skripsi dipermudah, entah kalian nanti mendapat pekerjaan itu lebih mudah atau rezekinya lebih berkah. Nah, kita nggak tahu, Allahu alam. Pasti dan pasti yakin Allah itu akan membalas kebaikan pula. Selalu berpositif thinking. Nah, itu yang pengen Pak Widi tanamkan selalu, dan bukan pengen, selalu Pak Widi dari kakak kelas angkatan pertama itu selalu memberikan seperti itu, supaya kalau teori kalian beli buku baca teori itu selesai, tapi belum tentu kalian bisa mempraktekannya. Pak Widi tekankan teori nanti kalian bisa belajar sendiri, tapi kalau prakteknya yang Pak Widi tekankan supaya kalian bisa memberikan yang lebih bermanfaat. Oke, nah ini suaranya Pak Widi berat banget. Gimana, ada yang ingin ditanyakan enggak? Sudah paham? Kita belajar satu fungsi ini dulu. Nah, besok minggu depan baru kita akan mempelajari tentang iSpring. Nah, nanti kita buat desain. Nah, silahkan nanti dipelajari betul-betul, dipraktekkan betul-betul. Yang sekarang belum bawa laptop nanti atau komputer, nanti silahkan dipraktekkan kalau sudah ada komputer. Oh, ternyata seperti ini toh, enak ya. Nah, itu yang dari Pak Widi. Nah, ada satu tugas selama Pak Widi nggak memberikan tugas, ada satu tugas khusus untuk yang ini. Silahkan buatkan seperti yang Pak Widi tadi, foto Pak Widi tadi, silahkan buatkan satu yang seperti ini, tapi terserah mau benda apapun. Jadi mungkin sepatu atau tas atau apa, atau barang-barang apa, spesifikasi barang apa, spesifikasi laptop, spesifikasi komputer, nggak apa-apa. Tapi tolong buatkan, Pak Widi tolong buatkan seperti itu supaya kalian bisa mendalami apa yang sudah Pak Widi ajarkan hari ini. Coba Pak Widi buatkan satu produk seperti itu tadi menggunakan mouse over tadi, terserah mau nanti contoh sepatu, tas, laptop, komputer, handphone, terserah apapun. Wajah kalian seperti Pak Widi tadi juga nggak apa-apa, terserah mau dimirip-miripkan seperti siapa nggak apa-apa, yang penting jangan hewan. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak dengan tugasnya itu? Sudah paham? Insya Allah sudah, Pak. Oke, sip. Allah nampun, Pak. Oke, masih daya tarik semangat ya. Jadi insya Allah sesuatu orang tolabul ilmi itu, kalau pesannya kiainya saya dulu, almarhum kiai saya dulu, itu beliau menyampaikan kepada murid-murid santri-santrinya, mengatakan seperti ini: orang yang sedang tolabul ilmi itu adalah orang yang paling dekat dengan catatan orang yang sedang belajar itu dia adalah dengan hati yang ikhlas. Ya, itu kuncinya. Itu sedang paling dekat-dekatnya dengan Gusti Allah dan malaikat-malaikat di situ. Maka setelah saya biasakan, setelah pembelajaran seperti ini, ayo kita berdoa, mumpung malaikat turun balik. Jadi berdoa yang terbaik untuk kalian, terutama cita-cita orang tua kalian, keluarga kalian, seperti itu ya. Oke ya, saja kalau tidak ada pertanyaan. Suaranya Pak Widi mulai habis. Jadi memang Pak Widi baru melatih, ternyata seharian full ini ngajar dari jam 7 sampai maghrib. Nanti setelah maghrib istirahat dulu,
nanti setengah 8 Pak Widi ngajar lagi paket C sampai jam 9 malam. Maghrib suaranya udah habis. Aduh, ya tapi kita saling jaga kondisi, jangan lupa jaga kondisi kesehatan kalian ya di masa pandemi seperti ini, supaya insya Allah nanti semester 2 kan insya Allah tatap muka kalau tidak ada perubahan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tapi Amin ya Allah. tetap kalian jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu di semester 2. Oke ya. Oke Pak Widi akhiri, sebelum Pak Widi tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan setelah belajar ini, semoga semua bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan percakapan kita, diskusi kita via WA. Tapi untuk hari ini nanti saya sedikit slow respon karena nanti setelah ini istirahat sebentar, habis itu ada pembelajaran sampai jam 9 malam nanti. Oke ya, tapi santai aja, sampai jam 12 malam, 24 jam handphone saya selama masih aktif insya Allah dan saya masih bangun, insya Allah saya balas. Gitu nggih. Pak Widi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.